Yang saya katakan bahwa yang tidak boleh depen itu adalah mencampuri urusan media. Tapi bahwa posisinya sebagai jangkar untuk memberi penerangan masyarakat itu masih diperlukan. Sebenarnya kita menyadari bahwa penerangan itu sangat strategis untuk pendidikan politik. Saat ini kacau balau seperti ini politik itu karena peran dari yang dulu dilakukan oleh Departemen Penerangan itu sudah nggak ada lagi. Karena saya ingat persis yang namanya Jupen itu, juru penerang itu tidak hanya bekerja secara formal. Sokor bisa ngawang. Saya Bambang Sadono, saat ini saya sedang berada di Soto Kemiri, Pak Rasdi Tarsan di Kota Padi. Ini soto terenak, Soto Kemiri terenak, karena di desa Kemiri ya Bu. Di desa Kemiri dan masaknya pakai kemiri. Kita belum ke Padi kalau belum mencoba Soto Kemiri. Terima kasih, saya Bambang Sadono. Inspirasi untuk bangsa, inspirasi Jawa Tengah dan Bangsa TV. Kenangan Jupen bagi Bambang Sadono oleh Bambang Sartono. Ada kenangan yang selalu terbangkitkan pada diri Bambang Sadono setiap menyebut nama Departemen Penerangan. Kenangan indah masa kecil dan kenangan menyedihkan saat dewasa. Kenangan indah itu saat kecil sering diajak ayahanda, Suradi Sosroharjono, seorang juru penerang di kantor Departemen Penerangan Blora sekitar tahun 60-an akhir, berkeliling dari desa ke desa. Selain ayahnya, kakak tertuanya, Endang Suhartini juga mengikuti jejak karir ayahanda bekerja di jajaran Departemen Penerangan. Sedang, kenangan menyedihkan itu terjadi saat Bambang Sadono dewasa dan menjadi anggota DPR RI di Senayan tahun 1997 sampai tahun 1999. Bambang Sadono salah seorang penggagas Undang-Undang Pers tahun 1999 yang menghilangkan peran Departemen Penerangan dalam mengurus media. Undang-undang ini yang kemungkinan menjadi alasan dibubarkannya Departemen Penerangan di era Presiden Abdurrahman Wahid Gus Dur. Tahun 1998. Kenangan soal Departemen Penerangan itu kembali dibeber oleh Bambang Sadono saat memberi sambutan saat temu kangen keluarga besar Departemen Penerangan Kabupaten Rembang, Minggu tanggal 3 Juli tahun 2022 lalu.
Saya Bambang Sadono, sekarang sedang berada di warung makan Rindu Malam bersama Ibu Resmiati. Ini warung makan lengkap di Blora yang cukup terkenal dan masakannya enak, itu ya Bu ya? Iya, makasih Pak. Silakan kalau sempat ke Blora jangan lupa mampir ke Rindu Malam. Bukanya cuma malam hari. Saya Bambang Sadono dari Inspirasi Jawa Tengah, inspirasi untuk bangsa dan Bangsa TV. Nah, sudah, saya akhirnya jadi anggota DPRI 97. 98 reformasi. Nah, ini ingkang wonten hubunganipun kalian Departemen Penerangan. Kula kalian konco-konco terutama yang dari media memperjuangkan Undang-Undang Pers yang akhirnya jadi Undang-Undang 40/99. Nah, amargi ketika saya jadi wartawan itu selalu dihantui oleh pencabutan SIUP, maka di dalam Undang-Undang Pers yang kita usulkan itu, Departemen Penerangan nggak boleh lagi membatalkan SIUP. Nggak ada kewenangan sama sekali pada Departemen Penerangan. Panjenengan kemutan wekdal semanten menteri ini pun Pak Yunus Yosfiah. Pak Bambang udah, Depen tidak akan campur tangan terhadap media. Oke. Tapi yang ngurusi media ini siapa? Masa media sekian banyak, yang daftar juga nggak ada, yang mengadministrasikan tidak ada. Sudah Depen yang daftar aja. Wah, waktu itu kita curiga. Sudah gini aja Pak, Depen nggak usah daftar, nanti yang daftar biar Dewan Pers. Alhamdulillah sekarang kan ada undang-undang itu Dewan Pers. Nah, itulah yang saya merasa bersalah. Sebagai keluarga Depen saya merasa bersalah. Sebenarnya yang kita hilangi pada waktu itu hanya sayapnya pembinaan pers dan grafika, okay. Tetapi oleh Gus Dur, ya, setelah itu dipakai alasan untuk membubarkan Depen. Nah, saya itu sampai dibujuk-bujuk oleh Kompas waktu itu. Pak Bambang nulis terangkan ini, ya, alasan kenapa Gus Dur membubarkan Depen itu gara-gara karena Undang-Undang Pers. Wah, saya nggak enak Bang. Tapi karena teman-teman pers mendesak, Kompas mendesak terus, saya terpaksa nulis di situ. Yang saya katakan bahwa yang tidak boleh Depen itu adalah mencampuri urusan media. Tapi bahwa posisinya sebagai jangkar untuk memberi penerangan masyarakat itu masih diperlukan. Saya Bambang Sadono, saat ini sedang berada di kue tradisional, kue cucur Aulia, kuliner oleh-oleh dari Rembang. Ini semula adalah makanan tradisional, industri rumahan, tapi di tangan Ibu Aulia itu dikemas dengan berbagai rasa. Ada rasa gula Jawa, gula putih pandan, green tea, durian, dan sebagainya. Jadi pelanggannya banyak, bisa dikirim ke luar kota, sampai tahan 2 hari ya Bu Aulia ya. Ya, luar biasa, silahkan mampir. Alamatnya adalah di Jalan Slamet Riyadi nomor 50 Rembang. Ya, bisa juga pesan secara langsung. Ya. Telepon berapa Bu? Teleponnya di 0856 976 76586. Pembelian bisa langsung ke outlet saya atau melalui GrabFood dengan ketik kue cucur Aulia Rembang. Ya. Oke, saya Bambang Sadono dari kanal Inspirasi Jawa Tengah, inspirasi untuk bangsa dan Bangsa TV. Peran strategis
Menurut Bambang Sadono yang pernah menjadi Ketua Partai Golkar Jawa Tengah, peran juru penerang sangat strategis. Itulah sebabnya setelah dibubarkan, pemerintah membentuk lagi Kementerian Informasi dan Informatika. Posisi strategis Departemen Penerangan dulu adalah untuk memberi pendidikan politik, membangkitkan kesadaran warga masyarakat untuk menjadi warga negara mengetahui hak dan kewajibannya. Menurut mantan wartawan Suara Merdeka itu, kerja dari Jupen, juru penerangan, itu tidak hanya formal di kantor, tapi di luar jam kantornya itu. Sering ke desa-desa memberi berbagai informasi pembangunan dan pendidikan politik. Sebenarnya sudah sejak dulu kita telah diajarkan soal politik. Bila keberadaan pemerintah, partai politik, tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat, kata Bambang Sadono. Bahwa kita dididik politik itu sejak dulu. Tetapi karena politik yang dulu diajarkan bahwa sebenarnya negara, pemerintahan ini diadakan untuk membantu masyarakat, mensejahterakan masyarakat. Sekarang agak beda-beda ya situasinya kayak gini, maka mudah-mudahan kalaupun kita masih berpolitik itu benar-benar politik yang masih luhur itulah, masih luhur. Ya, jadi banyak juga Pak Bambang katanya kalau mau jadi anggota DPR itu harus menyediakan uang berapa gitu. Ya itulah sekarang baik pemahaman masyarakatnya maupun pemahaman politisinya, ya partai-partainya itu menjadi seperti itu. Jadi politik sudah bukan lagi kegiatan yang terhormat, gitu ya. Jadi politik jadi arena perdagangan, ya, jual beli. Nah inilah Bapak sekalian yang mungkin jadi rasa prihatin saya. Saya Bambang Sadono merekomendasikan sate rumah makan Sambung Roso, sate kambing muda, ada gulai, tongseng, tengkleng. Ini tidak yang paling enak di Grobogan, tapi mungkin sate kambing paling enak di seluruh dunia. Maka ke depan menurut Bambang Sadono, yang dibutuhkan adalah budaya politik yang luhur. Bukan hanya berisi strategi dan taktik, tetapi juga menggunakan pendekatan moral. Untuk itu diperlukan kesediaan berjuang dan berkorban bagi para tokoh masyarakat, politis, pimpinan partai untuk memberi pemahaman yang benar tentang politik pada masyarakat. Khususnya kalangan generasi muda. Sekarang terkesan telah terjadi kesalahpahaman, politik tidak lagi dianggap kegiatan yang terhormat, tetapi telah menjadi arena perdagangan, ajang jual beli, katanya. Maka Bambang Sadono menyambut baik semangat para mantan juru penerang di Rembang yang masih bisa berperan dalam memberikan pendidikan politik untuk lingkungannya masing-masing. Banyak contoh ideal dari sejarah Indonesia, misalnya ketika Bung Karno berjuang untuk memerdekakan bangsa, tidak pernah berpikir akan mendapat apa. Tapi sekarang di masyarakat sering terjadi transaksi politik,
Semua diperhitungkan dengan metri khususnya uang, katanya. Jiwa Korsa Sementara Harjono, Ketua Paguyuban Eks-Jupen Kabupaten Rembang mengatakan, terbentuknya Paguyuban Eks-Jupen karena didorong oleh semangat dan jiwa Korsa dari alumni pegawai Depen tersebut. Seperti motonya Depen, api nan tak kunjung padam, benar-benar telah meresap pada jiwa teman-teman. Rasa kebersamaan dan kegotong royongan telah menguatkan tekad untuk mempertemukannya kembali, katanya. Menurut mantan camat Kaliori ini, jumlah eks-Jupen Rembang cukup banyak. Dan sekarang yang sudah bergabung di paguyuban ada 60 orang. Mereka tersebar di seluruh Jawa Tengah. Reuni yang digelar di Rembang merupakan kegiatan yang kedua. Sedang reuni yang pertama diadakan 10 tahun lalu di Solo. Selamat berjuang insan api nan tak kunjung padam, untuk meninggalkan sebuah bangsa dan negara yang lebih baik untuk anak cucu.